Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmawati, mahasiswi S2 Ilmu Kebidanan Sekolah Pascasarjana Unhas semester awal tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi yang merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Teknologi, Komputerisasi dan Sistem Informasi oleh Profesor Dr. Yusrin Sanusi B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu tema ilmu kebidanan, yaitu imunisasi. Yang pertama yaitu pengertian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun. Imun berarti kebal atau resisten. Imunisasi adalah suatu upaya meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut, maka seseorang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kemudian, tujuan dari pemberian imunisasi yang pertama yaitu membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Kemudian, mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin atau imunisasi pada seseorang agar tubuhnya resisten terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga, menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jenis imunisasi. Yang pertama yaitu imunisasi rutin. Imunisasi rutin adalah imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup. Diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal. Pemberian imunisasi disesuaikan dengan umur bayi atau anak. Yang kedua yaitu imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan adalah imunisasi di luar dari 5 imunisasi dasar yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu imunisasi khusus. Imunisasi khusus ini dilakukan untuk melindungi seseorang atau masyarakat terhadap penyakit tertentu dan situasi tertentu. Misalnya persiapan calon jamaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari daerah endemis dengan penyakit tertentu, dan kondisi wabah penyakit tertentu. Sasaran dari imunisasi yang pertama yaitu bayi. Bayi di sini yaitu umur 0 sampai 12 bulan. Kemudian anak batita yaitu umur di atas dari 1 tahun. Kemudian anak sekolah dasar atau SD sederajat, dalam hal ini kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD sederajat. Kemudian wanita usia subur. Wanita usia subur ini umur 15 sampai dengan 39 tahun, baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Dalam hal ini screening TT1 sampai dengan TT5 yang diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Macam-macam imunisasi. Yang pertama yaitu hepatitis B. Yang kedua yaitu Bacillus Calmette-Guerin atau BCG, polio, difteri, pertusis, dan tetanus atau DPT,
pneumococcus atau PCV, campak atau MR, dan yang terakhir yaitu HIV. Hepatitis B. Hepatitis B ini mengandung antigen virus hepatitis B atau HBsAg. Mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan atau mengganggu fungsi organ hati. Kemudian diberikan sebanyak 4 kali. Jadwal vaksinasi adalah umur bayi kurang dari 24 jam, umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Disuntikkan di paha secara intramuskular. Dosis pemberian yaitu 0,5 mili. Kemudian Bacillus calmette-guerin atau BCG mengurangi hingga mencegah risiko terjangkit kuman penyebab tuberkulosis atau TB. Kemudian vaksin BCG terbuat dari kuman Mycobacterium tuberculosis yang dilemahkan. Kemudian menurut panduan Kementerian Kesehatan, vaksin BCG diberikan bagi anak berusia 1 bulan. Disuntikkan di lengan kanan secara intrakutan atau di bawah kulit. Kemudian dosis pemberian yaitu 0,05 mili. Polio memicu tubuh untuk membantu antibodi yang dapat melawan infeksi virus polio. Diberikan sebanyak 4 kali. Jadwal vaksinasi adalah umur bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Diberikan secara peroral. Kemudian dosis pemberiannya yaitu 0,5 mili. Difteri, pertusis, dan tetanus atau DPT memicu sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi dalam memerangi infeksi dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Diberikan sebanyak 3 kali. Kemudian jadwal vaksinasinya adalah pada bayi umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Disuntikkan secara intramuskular dengan dosis pemberian 0,5 mili. Pneumococcus atau PCV mencegah penyakit radang paru atau pneumonia, radang selaput otak atau meningitis, dan infeksi darah atau bakterinemia. Diberikan sebanyak 3 kali. Diberikan pada umur bayi 2 bulan, 3 bulan, dan terakhir 12 bulan. Disuntikkan secara intramuskular dengan dosis pemberian 0,5 mili. Kemudian campak atau MR atau MMR mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Diberikan pada bayi umur 9 bulan. Disuntikkan di bawah kulit atau subkutan dengan dosis pemberian yaitu 0,5 mili. Kemudian Haemophilus influenzae tipe B atau HIV mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B, misalnya pneumonia. Diberikan sebanyak 3 kali. Diberikan pada umur bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Disuntikkan secara intramuskular dengan dosis pemberian 0,5 mili. Kemudian tempat pelayanan imunisasi. Yang pertama yaitu Puskesdes atau Posyandu. Kemudian yang kedua yaitu Puskesmas Pembantu, Sekolah Dasar atau Sederajat, Unit Pelayanan Swasta, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktek, dan lain-lain.
puskesmas, dan yang terakhir adalah puskesmas. Jadwal imunisasi. Berikut ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Bayi baru lahir atau usia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi hepatitis B atau biasa disebut dengan HB0. Kemudian usia 0 sampai 1 bulan diberikan polio 0 dan BCG. Kemudian usia 2 bulan diberikan DPT HIP 1, polio 1, hepatitis B, rotavirus, dan PCV. Kemudian usia 3 bulan diberikan DPT HIP 2, polio 2, dan hepatitis B3. Kemudian selanjutnya untuk usia 4 bulan diberikan DPT HIP 3, polio 3, IVV atau polio suntik, hepatitis B4, dan rotavirus 2. Usia 6 bulan diberikan PCV 3, influenza 1, dan rotavirus 3 atau pentavalen. Umur 9 bulan, campak atau MR atau MMR, dan Japanese encephalitis 1. Pada jadwal imunisasi tersebut terlihat beberapa warna untuk membedakan waktu pemberian imunisasi pada bayi baru lahir sampai anak usia remaja. Dalam hal ini, warna biru merupakan waktu imunisasi optimal sesuai dengan usia. Kemudian yang kedua yaitu warna kuning, biasa disebut dengan imunisasi kejar atau catch up, yang diberikan di luar waktu yang direkomendasikan. Kemudian warna hijau, imunisasi penguat atau booster atau imunisasi yang perlu diulang. Kemudian warna merah muda, warna ini menandakan imunisasi yang wajib diberikan di daerah endemis atau wilayah dengan angka penyakit tertentu yang tinggi. Kemudian oranye, imunisasi untuk anak dengan risiko tinggi. Untuk membaca kolom usia, bayi usia kurang dari 2 tahun hitungannya dalam bulan. Sementara itu, anak usia dari 2 tahun hitungannya dalam tahun. Jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun ini merupakan jadwal imunisasi terbaru yang direkomendasikan oleh Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Dalam hal ini, kita sebagai petugas kesehatan diharapkan agar mampu memotivasi semua ibu-ibu agar
mau atau melaksanakan membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau agar kita sebagai petugas kesehatan lebih banyak mensosialisasikan dan mengajak para ibu-ibu atau orang tua untuk memperhatikan waktu-waktu pemberian imunisasi bagi anak-anaknya, baik itu masa bayi, batita, anak sekolah maupun wanita usia subur. Ayo lengkapi imunisasi. Terima kasih.